Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ide Film. Akhirnya film Mortal Kombat telah tayang. Jika kalian belum pernah menontonnya, maka saya sarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu, karena video ini adalah full spoiler konten. Film Mortal Kombat ini adalah film adaptasi game dengan judul sama, dan yang menarik adalah aktor Indonesia Joe Taslim sebagai Bi-Han alias Sub-Zero yang berperan cukup banyak di film ini. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan diperlihatkannya kediaman keluarga klan ninja Shirai Ryu yang dipimpin Hanzo Hasashi pada tahun 1617. Di kediamannya, Hanzo tinggal bersama istri, dua anaknya, dan beberapa pengawal. Saat Hanzo pergi sejenak mengambil air, sekilas diperlihatkan tanda naga di lengan kirinya. Istrinya yang masuk ke dalam rumah untuk mengecek bayi kecilnya tiba-tiba dikejutkan dengan suara pengawalnya yang mendapat serangan. Menyadari akan bahaya, ia kemudian menyembunyikan bayinya di ruang penyimpanan rahasia di bawah lantai. Saat ingin kabur keluar, mereka dihadang oleh Bi-Han dari klan Lin Kuei, musuh bebuyutan dari klan Shirai Ryu yang dipimpin Hanzo. Di mana Bi-Han ini memiliki kemampuan pengendalian es yang dapat membekukan apapun dan menciptakan senjata es dari tangannya. Hanzo yang mendengar teriakan istrinya lalu bergegas kembali ke rumah. Namun sayangnya istri dan anak sulungnya telah tewas membeku oleh Bi-Han. Hanzo yang marah lalu mulai bertarung sengit melawan beberapa anak buah Bi-Han menggunakan senjata khasnya kunai bertali. Dan semuanya habis dibabat Hanzo. Kini akhirnya Hanzo berhadapan satu lawan satu dengan Bi-Han. Terungkap tujuan Bi-Han adalah menjadikan Lin Kuei sebagai klan terkuat dengan melenyapkan klan-klan kuat yang lain. Pertarungan sengit di antara mereka pun terjadi. Namun tampaknya Bi-Han masih lebih unggul daripada Hanzo yang pada akhirnya mengalahkan Hanzo dan meninggalkannya dalam keadaan sekarat. Suara bayi kecil Hanzo yang samar-samar terdengar membuat Hanzo sempat tersadar hingga akhirnya ia tewas berselimut api yang seakan membawa pergi jasadnya. Tiba-tiba turun hujan yang disertai petir bersamaan dengan munculnya sosok legendaris dewa petir bernama Raiden yang datang mengambil kunai milik Hanzo dan membawa bayi kecilnya, lalu pergi dengan kemampuan teleportasinya. Dari sini kisah Mortal Kombat pun dimulai. Agar lebih mudah memahami film ini, saya coba jelaskan. Jadi intinya, ada beberapa dunia di semesta Mortal Kombat. Di antaranya adalah Earthrealm, yaitu dunia kita, dan Outworld, yaitu dunia yang barbar dan kejam, di mana keduanya saling merebutkan kekuasaan melalui turnamen pertarungan bernama Mortal Kombat. Dan alam yang berhasil memenangkan turnamen sebanyak 10 kali berturut-turut, maka akan berhak menginvasi alam lain yang dikalahkannya. Dan saat ini, Outworld sudah menang 9 kali dari Earthrealm, yang artinya satu kemenangan lagi maka hancurlah Earthrealm diinvasi Outworld. Namun sebuah ramalan kuno mengatakan bahwa kelompok petarung Earthrealm yang baru akan bersatu dengan bangkitnya keturunan Hanzo Hasashi. Scene lalu berpindah ke masa sekarang di mana diperlihatkan seorang petarung MMA bernama Cole yang ditemani istri dan anaknya sedang bersiap untuk bertanding. Uniknya yang menjadi pelatih Cole adalah putrinya sendiri. Dalam pertandingan itu datang seorang pria yang tampak tertarik dengan Cole, meski akhirnya saat itu Cole kalah dalam pertandingan. Scene lalu berpindah ke Outworld, di mana diperlihatkan Bi-Han yang kini telah menjadi sosok bernama Sub-Zero menghadap Kaisar Outworld yang bernama Shang Tsung. Shang Tsung mengkhawatirkan ramalan kuno yang menyebutkan kebangkitan keturunan Hanzo meski disangkal Bi-Han karena ia merasa dulu telah menghabisi seluruh klan Hanzo, Shirai Ryu. Jadi Shang Tsung berniat menghabisi seluruh petarung Earthrealm agar tidak bisa mengikuti turnamen Mortal Kombat, sehingga kemenangan ke-10 secara otomatis jatuh kepada pihak Outworld. Kembali ke sisi Cole yang terkadang masih dibayang-bayangi sosok Hanzo. Cole lalu didatangi pria yang sebelumnya menonton pertandingan Cole.
Pria ini bernama Jackson Briggs alias Jax, dan yang membuatnya tertarik dengan Cole ternyata adalah tanda naga yang ada di dada Cole yang sudah dimilikinya sejak lahir. Nice chatting with you. See you around, champ. Cole lalu singgah ke sebuah kafe ditemani istri dan anaknya, di mana Jax juga ternyata masih mengikuti dan mengawasinya. Sesaat kemudian tiba-tiba turun salju dan tampak benda-benda di sekitar mulai membeku. Bersamaan dengan itu muncul Bi-Han alias Sub-Zero dengan kemampuan pengendali esnya mulai mendekati Cole. Untungnya Jax yang sedari tadi di sana membantu Cole dan keluarganya bergegas pergi menggunakan mobil. Di tengah kebingungan apa yang sedang terjadi, Jax memperlihatkan tanda naga yang ada di pinggangnya, simbol yang sama dengan tanda lahir Cole. Dari penjelasan Jax, diketahui bahwa tanda itu bukanlah tanda lahir, melainkan tanda bagi orang-orang yang terpilih sebagai petarung Mortal Kombat. Dan siapapun yang memiliki tanda itu, kini sedang diburu untuk dibunuh. Di tengah perjalanan, Sub-Zero ternyata sudah menghadang mereka, sehingga Jax memutuskan untuk menghadapinya dan meminta Cole pergi menemui rekannya yang bernama Sonya Blade. Pertarungan antara Jax dan Sub-Zero pun dimulai. Meski di awal Jax masih mampu mengimbangi, namun akhirnya Jax tak dapat menandingi kekuatan pembeku Sub-Zero, dan Jax harus kehilangan kedua lengannya dan jatuh terkapar. Sedangkan Cole mengamankan istri dan anaknya di rumah lalu pergi menemui Sonya Blade. Scene berganti dengan memperlihatkan seorang tokoh yang sedang pergi menuju Outworld. Tokoh ini bernama Melina, salah satu anak buah Shang Tsung. Ia melaporkan perlihat Sub-Zero yang telah membunuh Jax namun masih menyisakan Cole. Dan kali ini Shang Tsung mengutus si reptil Shizot. Cole kini telah sampai di tempat Sonya Blade dan terjadi sedikit perkelahian hingga Cole akhirnya menunjukkan tanda naga di dadanya. I'm Sonya. Sonya dan Jax ternyata adalah mantan pasukan khusus militer, di mana 7 tahun yang lalu mereka melakukan misi di Brasil untuk menangkap seorang buronan. Namun buronan mereka ini ternyata memiliki kemampuan super yang dengan sekejap menghabisi pasukan Sonya dan Jax, serta memiliki tanda naga yang sama dengan yang dimiliki Cole. Dan saat Jax berhasil mengalahkan buronan ini, tanda naganya berpindah ke tubuh Jax. Sejak saat itu, Sonya dan Jax menyelidiki lebih jauh arti dari simbol naga itu. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa budaya-budaya yang berbeda di dunia menggambarkan sebuah turnamen besar antar dunia yang selama ini tidak disadari keberadaannya. Dan tanda yang dimiliki Cole artinya bahwa Cole terpilih untuk bertarung demi bumi atau Earthrealm dalam turnamen pertarungan bernama Mortal Kombat. Namun, Cole masih menganggap bahwa apa yang dikatakan Sonya hanyalah mengada-ada. Di saat bersamaan, bayangan Hanzo sekilas kembali muncul dalam pikiran Cole. Tiba-tiba terdengar suara seorang tahanan Sonya dari sebuah ruangan. Orang ini bernama Keno, yang merupakan tentara pembunuh bayaran, pengedar senjata, dan narkoba dari klan Naga Hitam. Keno ditangkap Sonya karena membunuh salah satu petarung yang memiliki tanda naga, sehingga tanda naganya kini berpindah ke tubuh Keno. Sedangkan Sonya sendiri tidak memiliki tanda naga. Tiba-tiba listrik padam menandakan ancaman bahaya yang datang. Cole dan Keno mendapat serangan dari sesuatu yang tak terlihat. Namun tembakan Sonya dan lemparan pisaunya membuat sosok ini samar-samar terlihat. Ternyata sosok ini adalah si reptil Shizot yang diutus Shang Tsung. Shizot memiliki kemampuan mengkamuflase dirinya dan liur asamnya dapat melelehkan logam. Keno yang sempat menancapkan suar di tubuh Shizot membuatnya dapat dengan mudah terlihat. Dengan fatality movement, Keno mencabut jantung Shizot. Dari sisa dokumen Sonya, Keno mengetahui bahwa tujuan Sonya selanjutnya adalah menuju kuil Raiden, di mana para pejuang Mortal Kombat berlatih. Dan ternyata Keno mengetahui lokasinya. Sonya lalu membuat kesepakatan dengan imbalan uang jika Keno mau menunjukkan lokasinya. Esoknya mereka pergi menuju kuil Raiden menggunakan pesawat. Kali ini Cole kembali dibayangi sosok Hanzo dan kunainya.
Dirasa sudah dekat, mereka langsung terjun dari pesawat dan dilanjutkan berjalan kaki yang mulai tak jelas arahnya. Ditambah Keno mencari masalah dengan Sonya yang akhirnya Keno sendiri yang harus tersungkur. Beberapa saat kemudian di kejauhan tampak seseorang yang datang mendekat. Lagi-lagi Keno yang suka mencari masalah harus menerima jurus api orang ini. Ternyata orang ini adalah salah satu petarung Earthrealm bernama Liu Kang yang telah menunggu kedatangan petarung lain ke kuil Raiden. Sesampainya di kuil, Liu Kang mengantarkan mereka menyusuri kuil, di mana di sana terdapat beberapa lukisan kuno tentang sejarah Mortal Kombat, termasuk lukisan kematian Hanzo yang dibunuh Bi-Han di awal scene, yang kembali mengingatkan gambaran yang selalu membayang-bayangi Cole. Yang tak disangka adalah ternyata Jax sedang dirawat di kuil ini. Beruntung saat itu Liu Kang menemukannya. Lalu mereka dipertemukan dengan Raiden, dewa pelindung Earthrealm. Di sini Raiden merasa kecewa dengan Cole yang masih tampak ragu, Sonya yang tak memiliki tanda naga, dan Keno yang bersikap arogan. Tak lama berselang, tiba-tiba Sub-Zero datang ke kuil Raiden. Liu Kang yang kewalahan menghadapinya mendapat bantuan dari keponakannya yang juga termasuk salah satu petarung Earthrealm yang bernama Kung Lao dengan topi logam yang berfungsi sebagai senjata, tameng, bahkan alat berteleportasi. Tak hanya Sub-Zero, ternyata Shang Tsung juga datang bersama Mai Lina yang mengharuskan Raiden turun tangan menghadangnya. Saat Shang Tsung akan menyerang, Raiden menciptakan suatu dinding pelindung yang sementara dapat membuat Shang Tsung pergi meninggalkan tempat itu. Kini latihan pun dimulai. Tujuan dari latihan ini adalah membantu dari orang-orang yang memiliki tanda naga untuk menemukan arkana dalam dirinya agar membangkitkan kekuatan spesial. Karena tanpa kekuatan itu mustahil untuk mengalahkan petarung dari Outworld. Dan kekuatan ini hanya dapat dibangkitkan melalui pertarungan. Sonya yang tidak memiliki tanda naga hanya bisa menunggui Jax. Tak lama Jax akhirnya tersadar dan mendapati lengan barunya dalam bentuk robot meski belum sempurna. Cole memulai sesi latihan dengan melawan Kung Lao, namun belum bisa membuat Cole menemukan arkananya. Latihan selanjutnya antara Liu Kang dan Keno pun hanya membuat Keno tampak seperti pecundang. Saat mengobati luka Cole, Liu Kang menceritakan bahwa tanda naga yang dimilikinya ia ambil dari seorang penjahat perdagangan manusia, dan saat itu juga Liu Kang menemukan arkananya dan membangkitkan kekuatan spesial yaitu pengendali api. Jax juga berjuang melatih kedua lengannya, namun tampaknya masih membuat Jax merasa bahwa dirinya sudah tak berguna. Untungnya Sonya setidaknya dapat menguatkan mental Jax kembali. Tibalah waktu makan malam bersama. Seperti biasa, Keno membuat suasana tak nyaman dengan melontarkan kata-kata ejekan kepada Jax dan Kung Lao yang kemudian membuat Kung Lao membalas ejekan Keno. Begitu juga dengan Liu Kang. Kemarahan Keno yang memuncak tanpa sadar justru membangkitkan kekuatan spesialnya yaitu sinar laser yang keluar dari mata kanannya. Cole kini melanjutkan latihan dengan melawan Keno. Namun lagi-lagi Cole hanya bisa jatuh tersungkur. Raiden yang mengetahuinya lalu menceritakan sejarah tanda naga yang dimiliki Cole sejak lahir, di mana tanda itu adalah warisan dari leluhurnya yang merupakan ninja terbaik yang pernah ada di bumi, yang tak lain adalah Hanzo Hasashi. Saat Hanzo mati, jasad dan jiwanya masuk ke alam lain bernama Netherrealm, alam antara dunia dengan neraka. Anak Hanzo yang diselamatkan Raiden lalu mewariskan tanda naga secara turun-temurun hingga ke Cole. Dan Raiden berharap semangat Hanzo juga diwariskan kepada Cole. Namun melihat perkembangan Cole yang tidak sesuai harapan, Raiden mempersilahkan Cole kembali ke keluarganya. Di Outworld diperlihatkan anak buah Shang Tsung yang lain, yaitu Nitara yang memiliki sayap, Kabal, dan Jenderal Reiko. Mereka berencana menyerang kuil Raiden namun terhalang dinding pelindung. Lalu Kabal memiliki rencana untuk memanfaatkan Keno yang pada dasarnya memang memiliki watak yang jahat. Shang Tsung juga menyambut kedatangan Goro namun belum diperlihatkan wujudnya. Tak berselang lama, Kabal akhirnya menemui Keno dan menawarkan kesepakatan dengan melipat gandakan bayaran yang diterima Keno. Tak butuh waktu lama, Keno menyetujuinya dan dengan lasernya Keno merusak kunci pelindung yang berupa patung naga yang membuat dinding pelindung kuil kini lenyap.
Shang Tsung dan petarungnya pun dengan mudah masuk ke dalam kuil dan berhadapan dengan petarung Earthrealm. Lalu pertarungan pun dimulai. Liu Kang melawan Kabal, Jax melawan Reiko, Sonya melawan Melina, dan Kung Lao melawan Nitara. Kung Lao dengan mudah mengalahkan Nitara dengan membelahnya menjadi dua menggunakan topinya. Flawless victory. Di sisi lain, Cole juga didatangi makhluk Outworld bernama Goro yang kini diperlihatkan wujudnya. Tampaknya kekuatan Cole belum bisa menandingi Goro sehingga hanya menjadi bulan-bulanan saja. Saat Cole terdesak, istrinya membantu mengalihkan perhatian yang membuat Goro kini menjadikan istri dan anak Cole sebagai sasaran. Tiba-tiba badan Cole diselimuti kawat logam yang membentuk semacam armor yang memiliki kemampuan menyerap energi serangan yang diterima menjadi serangan balik. Cole bahkan bisa membuat senjata tonfa tajam dari armornya, dan pada akhirnya berhasil mengalahkan Goro. Di sini Cole akhirnya dapat menemukan arkananya dan membangkitkan kekuatan spesialnya. Saat Sonya terdesak, Melina menyadari bahwa Sonya bukanlah pejuang terpilih, sehingga ia menganggap tak ada artinya membunuh Sonya, lalu pergi begitu saja. Keno yang melihat Sonya lalu melawannya menggantikan Melina yang akhirnya membuat Sonya jatuh tertimpa bebatuan. Jax yang mencoba menolong Sonya membuat lengannya berubah menjadi lebih kuat. Akhirnya Jax pun berhasil membangkitkan kekuatan spesialnya. Raiden kemudian membukakan portal kepada Cole, dan ternyata tujuan Raiden dari awal adalah sengaja memancing anak buah Shang Tsung untuk menyerang sehingga dapat membangkitkan kekuatan para pejuang Earthrealm, terutama Cole. Saat Raiden akan menteleport para pejuangnya, Sub-Zero menyerang Cole yang membuatnya gagal berteleport. Kung Lao yang datang membantu Cole justru harus tewas oleh Shang Tsung dengan kemampuan melahap jiwa. Raiden ternyata membawa para pejuang ke alam Void, alam antara Earthrealm dan dunia dewa yang mana Shang Tsung tak dapat mengikutinya. Raiden juga menjelaskan bahwa ia tak dapat menyelamatkan Kung Lao karena posisinya sebagai dewa tidak diperbolehkan terlibat dalam perang antara alam. Tugas Raiden hanyalah melindungi Earthrealm, namun tidak bisa menolong setiap jiwa yang tinggal di sana. Raiden juga memberikan kunai Hanzo kepada Cole agar digunakan sehingga roh Hanzo akan ikut bertarung dengannya. Lalu Cole menyusun rencana dan meminta bantuan Raiden untuk mempertemukan mereka kembali dengan anak buah Shang Tsung. Jax kembali berhadapan dengan Reiko, di mana kali ini Jax dengan fatality movement-nya menghancurkan kepala Reiko. Sedangkan Sonya melawan Keno dengan menggunakan cairan aseton yang dilempar ke mata laser Keno ternyata dapat mencegah Keno mengeluarkan laser. Pertarungan sengit pun berlanjut hingga akhirnya Sonya dapat membunuh Keno dengan sebuah patung kurcaci yang ia tancapkan di matanya, sehingga tanda naga milik Keno kini berpindah ke Sonya. Liu Kang dipertemukan dengan Kabal. Kali ini Liu Kang memperlihatkan bicycle kick-nya dan jurus naga api yang kemudian mengakhiri riwayat Kabal. Sedangkan Cole berhadapan dengan Melina. Melina yang mulai terdesak mulai membuka rahangnya. Saat bersamaan, Sonya datang membantu dan dengan jurus barunya menghantam Melina hingga tewas dengan tubuh berlubang. Di sisi lain, ternyata Sub-Zero mendatangi keluarga Cole dan memancing Cole untuk bertarung dengannya. Di sana tampak anak dan istri Cole telah dibekukan namun sepertinya masih hidup. Dan Cole sendiri kewalahan menghadapi Sub-Zero hingga akhirnya ia menggunakan kunai Hanzo yang tiba-tiba mengeluarkan api. Yang dikhawatirkan Sub-Zero pun terjadi. Hanzo kini bangkit dari Netherrealm untuk membalaskan dendamnya kepada Sub-Zero. Setelah ratusan tahun, akhirnya pertarungan sengit di antara mereka pun terjadi kembali. Hanzo sebagai Scorpion dan Bi-Han sebagai Sub-Zero. Namun kali ini Cole ikut dalam pertarungan dan membuat Sub-Zero semakin terpojok. Dan akhirnya Hanzo mengakhirinya dengan menyemburkan api neraka dari mulutnya. Sub-Zero pun akhirnya tewas seketika. Hanzo lalu berpesan kepada Cole untuk menjaga garis keturunannya sebelum akhirnya pergi. Lalu Raiden datang bersama petarung-petarung lain ke tempat Cole. Tak lama kemudian, Shang Tsung juga datang untuk mengambil jasad Sub-Zero dan Goro hingga akhirnya diteleport kembali ke Outworld oleh Raiden.
Meski saat ini pihak Earthrealm menang, namun Raiden mengingatkan untuk tidak lengah dan menyusun daftar pejuang baru di mana tugas mereka kini adalah untuk mencarinya. Dan nama pertama yang akan dicari adalah Johnny Cage. Dan film pun tamat. Secara keseluruhan, alur ceritanya berjalan dengan sangat cepat, sehingga tiap karakternya tidak terlalu diperdalam. Bisa dipahami karena banyaknya karakter yang sudah dimunculkan. Ditambah lagi bahwa turnamen Mortal Kombat sebenarnya bahkan belum dimulai di film ini. Namun kerennya, fatality movement-nya sesuai dengan apa yang ada di gamenya, dengan penyesuaian agar tampak lebih masuk akal. Kabar baiknya, dilansir dari wawancara terbaru Joe Taslim yang disiarkan lewat podcast Variety, aktor Indonesia ini mengungkapkan bahwa ia telah menandatangani kontrak untuk 4 film Mortal Kombat selanjutnya. Semoga nantinya beberapa plot hole yang masih ada bisa terjawab di sequel Mortal Kombat selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share, serta subscribe channel ini sebagai dukungan agar saya lebih bersemangat menceritakan film-film terbaru untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.